Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kita pelajari dulu bagian-bagian bunga. Yang paling bawah ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, kemudian ada putik dan benang sari. Putik dan benang sari ini adalah alat kelamin pada tumbuhan. Tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Dasar bunga merupakan ujung tangkai bunga yang membesar. Ya, ini adalah ujung dari tangkai bunga menggelembung, membesar. Kemudian ada kelopak bunga, merupakan bagian di dekat dasar bunga yang menyelimuti bunga saat bunga masih kuncup. Ini warnanya hijau ya. Kalau masih kuncup biasanya kalian lihat dilapisi oleh kelopak bunga, itu warnanya hijau. Setelah bunga mekar, kelopak bunga akan ikut terbuka. Mahkota bunga ini yang berwarna-warni, paling indah pada bunga. Bentuk dan warna mahkota bunga berbeda-beda untuk setiap jenis bunga. Mahkota bunga disebut juga perhiasan bunga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Diingat-ingat ya, benang sari adalah alat kelamin jantan. Putih adalah alat kelamin betina. Itu yang perlu kalian ingat. Kemudian bagaimana sampai alat kelamin jantan dan betina itu bersatu kemudian menghasilkan individu baru? Melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa pertemuan serbuk sari yang berasal dari kepala sari dengan kepala putik. Bisa dilihat gambarnya di sini. Serbuk sari yang menempel di kepala putik akan membentuk buluh serbuk sari. Di dalam buluh serbuk sari ini ada sperma. Nah, nanti sperma ini akan membuahi sel yang ada di dalam putik ini. Ya, spermanya ada 2. Sperma 1 ya, nanti akan membuahi sel yang akan menghasilkan biji. Ya, begitu juga sperma 2. Nah, akan membuahi sel yang ada di sini dan menghasilkan bakal buah atau biasa kalian sebut daging buah yang manis. Kita lanjut. Tentang proses penyerbukan ternyata ada bermacam-macam. Penyerbukan sendiri, tetangga, silang, bastar. Kalian harus bisa membedakan ini ya. Sendiri berarti ini bunganya cuma 1. Terjadi bila serbuk sari dari 1 bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, ini putik. Ya, ini serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam 1 bunga. Ini penyerbukan sendiri. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Karo tonggone masih dalam 1 tumbuhan. Masih dalam 1 RT. Lihat, 1 jalur. Di sini ada 2 bunga. Ya. Serbuk sari, nah tidak menempel di putik bunga itu sendiri, tapi di putik bunga yang lain, masih dalam 1 tumbuhan. Kemudian yang C, silang. Ini tumbuhannya sudah berbeda, tapi masih 1 jenis. Misalkan ini sama-sama mawar merah, ya. Kemudian yang D, ini beda tumbuhan, ya. Beda varietas, tapi masih dalam 1 famili. Misalkan bunga ini berwarna merah, ya, ini berwarna putih, tapi sama-sama bunga mawar. Kita lanjut. Proses penyerbukan, jadi jatuhnya benang sari ke putik, ini melalui berbagai macam cara. Ada perantaranya. Ya,
ada angin, air, hewan, dan juga manusia. Untuk penyerbukan pada bunga yang dibantu angin, ciri-ciri bunganya, serbuk sarinya banyak, kecil, dan ringan, jadi mudah terbawa angin. Bentuk tangkai sarinya panjang, bentuk mahkotanya kecil, jadi tidak menghalangi ya serbuk sarinya untuk keluar dari bunga tersebut. Kepala putiknya terlentang keluar dari bunga. Kemudian yang dibantu oleh air, nah ini biasanya jika bunga terkena air hujan, ya, jadi kena serbuk sari, air hujan yang mengandung serbuk sari kemudian jatuh dan mengenai putik sehingga terjadi penyerbukan. Kita lanjut. Ini adalah ciri tumbuhan ya yang bunganya penyerbukan dibantu oleh hewan. Ciri-cirinya, mahkota biasanya berukuran besar dan berwarna mencolok, jadi sangat menarik perhatian serangga. Menghasilkan nektar dan mengeluarkan bau yang khas, harum atau busuk juga bisa. Penyerbukan oleh manusia. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah vanili. Serbuk sari vanili hanya dapat dihantarkan ke putik vanili oleh manusia. Penyerbukan dan pembuahan pada akhirnya akan menghasilkan biji. Ya, ini kita sudah beda pembahasan. Jadi penyerbukan dan pembuahan itu akan menghasilkan biji. Jika biji yang telah matang di tanah yang subur, maka biji dapat tumbuh menjadi tumbuhan kecil yang kita sebut kecambah. Nah, di sini ada dua gambar. Nah, ini bagaimana biji berkecambah. Untuk yang A, ini tumbuhan monokotil berkeping satu, misalkan jagung atau padi, ya. Kemudian yang B, ini adalah dikotil, jadi bijinya itu berkeping dua, bisa membelah jadi dua. Ini misalkan kacang. Oke, itu untuk perkembangbiakan generatif.